Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh puasa qadha Ramadan digabung dengan puasa nadar? Nah, ini sama-sama fardu ya. Maka tidak boleh. Hukumnya tidak boleh menggabungkan ibadah fardu dengan fardu lainnya kecuali haji dan umroh. Jadi itu haji kiron, itu baru boleh. Ibadah fardu digabung dengan fardu lainnya. Hanya di masalah haji kiron saja. Selain itu tidak boleh. Rinciannya ini banyak sekali, jadi perlu saya baca aja ya biar sekalian saja. Bahwa mengkombinasikan niat itu ada beberapa kategori. Yang pertama, mengkombinasikan niat ibadah dengan bukan ibadah. Misal, ada yang tidak sah kedua-duanya, seperti menyembelih hewan diniatkan untuk Allah dan diniatkan untuk selain Allah, maka ini batal semuanya. Ada juga yang tidak membatalkan ibadah tadi, misal niat wudhu sekaligus niat mendinginkan tubuh, itu nggak batal wudhunya, jadi sama-sama didapat. Seperti itu. Lalu yang kedua, menggabungkan ibadah fardu dengan sunnah. Nah, ini pun juga banyak hasilnya. Nanti ada yang sah dua-duanya, ada yang sah salah satunya, ada yang tidak sah dua-duanya. Fardu dan sunnah. Yang pertama, sah dua-duanya. Apa contohnya? Sholat fardu sekaligus sholat tahiyatul masjid. Itu sah dua-duanya. Ya kan? Yang sekarang yang sah fardunya saja, sunnahnya nggak sah. Apa contohnya? Ketika seperti orang yang mau haji. Ia pertama kali naik haji tuh. Dia niat, ya Allah saya mau niat haji wajib dan haji sunnah. Dirangkep dua-duanya, maka yang sahnya itu haji wajibnya. Karena haji sunnah itu dilakukan ketika telah melaksanakan haji wajib. Sedangkan dia niatnya wajib dan sunnah, maka yang sah adalah haji wajibnya. Lalu yang ketiga, yang sah itu sunnahnya, fardunya tidak sah. Apa contohnya? Seperti orang memberikan uang kepada fakir miskin dengan niat zakat dan sedekah. Maka yang sah itu sedekahnya, bukan zakatnya. Yang tidak sah dua-duanya. Contohnya apa? Ketika imam dalam sholat berjamaah sudah dalam posisi bangun dari ruku, ya, dalam posisi ruku, lalu ada makmum masbuk baca takbir Allahu Akbar, diniatkan takbiratul ihram dengan takbir intikal. Jadi takbiratul ihram itu takbir yang di awal-awal ya, rukun. Takbir intikal itu takbir perpindahan rukun qauli, rukun fi'li. Takbir intikal, dan dia diniatkan dua-duanya, takbiratul ihram dan takbir intikal. Allah, langsung ruku. Padahal jika dia hanya niat takbiratul ihram saja, sedangkan imam masih ruku, itu kebagian satu rakaat sebenarnya. Namun karena dia meniatkan dalam satu takbir itu ada dua niat, intikal dan takbiratul ihram, maka sah, batal dua-duanya. Jadi sholatnya tidak sah. Nah itu. Kalau yang ketiga, menggabungkan fardu dengan fardu lain itu tidak sah dua-duanya kecuali ketika haji dan umroh saja. Nah ini, menggabungkan dua ibadah sunnah. Ada yang mengatakan hukumnya tidak sah. Kufal mengatakan tidak sah. Namun Suyuti mengatakan bertentangan dengan hukum sah mandi dengan niat untuk Jumat dan hari raya. Ya kan? Jadi ketika kita mau mandi junub, mandi wajib, mandi junub diniatkan bersamaan dengan mandi Jumat, ya kan? Mandi junub itu wajib, mandi Jumat itu sunnah, itu sah dua-duanya. Lalu ini dikorelasikan ke yang keempat. Asyuyuti ini mengatakan bahwa jika menggabungkan dua ibadah sunnah ini tidak sah, ini bertentangan dengan hukum sahnya ketika mandi dengan niat untuk Jumat dan hari raya.
Hari raya dan Jumat ini sama-sama sunnah kan, itu sah dua-duanya. Ini kok ada yang mengatakan tidak sah, kok bertentangan. Nah, maka ini dua-duanya sah. Sholat, sholat sunnah, apa niat ibadah sunnah dengan sunnah lainnya. Contohnya apa? Sholat qobliyah, rawatib, qobliyah zuhur diniatkan bersamaan dengan tahiyatul masjid. Itu sah. Nah, itu ya. Jadi pada puasa Ramadan tidak boleh saat menjalankannya diniatkan dengan puasa selainnya. Tidak boleh. Ini menurut Imam Syafi'i dan murid-muridnya, bulan Ramadan hanya boleh untuk puasa Ramadan. Pada bulan ini tidak diperkenankan puasa selainnya, baik itu bagi orang-orang yang sedang di rumah atau dalam bepergian. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.